Shalom jemaat yang kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu buah renungan firman Tuhan yang saya beri judul Sauh Pengharapan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa firman Tuhan berkata manusia diciptakan Tuhan dengan diberi sebuah otoritas yang sangat besar. Bukan hanya otoritas, tapi manusia juga diberi Tuhan kemampuan untuk daya adaptasi yang sangat tinggi, di mana manusia bisa dengan segala kekuatan, daya, dan kemampuannya mereka survive untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup yang sangat berat. Hal ini bisa kita lihat dalam bukti sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini. Kalau kita membaca bagaimana manusia adalah salah satu-satunya makhluk yang mampu untuk beradaptasi, mampu untuk berjuang, menemukan solusi dan jalan keluar dari semua pergumulan hidupnya. Itu sebabnya kita melihat dalam sejarah purba, kita melihat dinosaurus, makhluk yang besar, manusia musnah, tapi manusia bisa survive dan membangun peradaban demi peradaban hingga manusia menjadi begitu maju secara teknologi, secara ilmu pengetahuan, dan sampai hari ini. Nah, itu manusia memiliki kemampuan untuk terus mempertahankan pengharapan yang dia miliki. Manusia memiliki kemampuan untuk terus berjuang mewujudkan harapan-harapan dalam hidupnya dalam menghadapi tantangan hidup. Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan yang kita miliki ini adalah jangkar bagi jiwa kita, kuat dan pasti, yang menembus masuk sampai ke balik tirai, ke tempat yang telah dimasuki Yesus sebagai pembuka jalan bagi kita untuk menjadi imam besar untuk selama-lamanya sesuai dengan peraturan Melkisedek. Dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 19 bahwa pengharapan yang kita miliki ini adalah jangkar bagi jiwa kita. Nah, kata jangkar bagi jiwa kita, kalau saudaraku melihat sebuah kapal, ya kapal itu sampai ke pelabuhan, supaya kapal itu tidak kembali terhempas oleh ombak, maka mereka akan membuang sauh atau jangkar itu, dan jangkar itu akan masuk menembus sampai ke dasar laut. Dengan demikian, sekalipun gelombang itu cukup besar, tapi tidak cukup untuk bisa menghanyutkan kapal yang besar itu. Nah, itulah kekuatan dari sebuah pengharapan, saudaraku ya. Kalau kita punya pengharapan, kalau kita terus bisa memelihara pengharapan dalam hidup kita, maka seberapa besar pergumulan dan masalah yang kita hadapi, kita akan tetap terus bisa bergerak maju, berjuang, mencari solusi supaya dan akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Ya. Bagaimana kita memelihara sauh pengharapan kita, saudaraku? Dalam Kejadian 1 ayat 1 kita melihat bahwa manusia itu diberi Tuhan mandat ilahi untuk beranak cucu, bermultiplikasi, untuk mengelola bumi dan menaklukkannya. Nah, disitulah ada potensi manusia yang besar. Dia terus bisa survive dan berjuang dalam hidupnya. Nah, ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya, saudaraku, ada Tuhan meletakkan dua hukum di dalamnya. Pertama adalah hukum natural atau hukum alam. Nah, dalam hukum alam ini kita melihat ya di dalamnya adalah yang kita kenal sebagai hukum fisika, ya seperti misalnya bumi mengedari matahari ya secara terus dengan kecepatan dan perputaran rotasi yang sama dalamnya. Hukum alam juga di dalamnya ada hukum kodrat atau hukum sebab akibat. Misalnya kalau manusia tekun bekerja, tekun belajar, berjuang dengan keras, maka hukum alam, hukum naturalnya manusia itu akan meraih keberhasilan. Siapa yang berlatih dengan keras, siapa yang berjuang dengan keras, siapa yang berjuang dengan tekad yang kuat, ya, dan dia cenderung akan menjadi orang yang lebih berhasil dibandingkan dengan orang lain. Ya, tentunya di dalam kodrat ini juga ada ditanamkan talenta dan bakat di dalamnya. Ya. Bagaimana manusia itu sejak dari lahir memiliki kemampuan-kemampuan terpendam di dalamnya. Nah, yang ketiga hukum alam adalah di dalamnya termasuk adalah hukum moral. Ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa memberi, dia akan diberi. Barang siapa menebar kasih, dia akan menuai kasih. Barang siapa menebar kejahatan, dia akan menuai juga kejahatan atau
perbuat pembalasan dari pihak lain. Itu semua adalah hukum alam. Nah, hukum yang kedua adalah hukum rohani. Nah, disinilah manusia membutuhkan campur tangan Tuhan untuk bisa menggenapi hukum rohani. Hukum rohani jelas sekali di dalam Kejadian 1 ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan mengembuskan nafas kehidupan dalam dirinya, manusia menjadi makhluk hidup, manusia menjadi makhluk ilahi. Ya, manusia memiliki tubuh sekaligus manusia memiliki roh yang hidup. Manusia hidup dalam kemuliaan Allah. Hukum ilahinya jelas bahwa manusia bersatu dengan Tuhan, berkomunikasi itu arah dengan Tuhan. Manusia bebas bertemu muka dengan muka tanpa ada halangan apapun karena manusia hidupnya dipenuhi dengan keputusan dan kemuliaan Tuhan. Tapi hukum rohani ini menjadi rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia terhilang dari Tuhan, manusia terhilang dari hadapan Tuhan, manusia hidupnya semakin hari semakin merosot, baik secara hukum alam, secara moral, perbuatan tingkah lakunya semakin jahat, dan manusia yang pasti secara hukum rohani terputus dari Allah, sumber dari kehidupan. Nah, kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26, ya, perikop ini berbicara tentang doa Tuhan Yesus untuk para muridnya. Nah, di dalamnya kita melihat pemulihan hukum rohani untuk manusia, solusi dari pemulihan hukum rohani untuk manusia. Ya. Nah, kalau kita membaca Yohanes 17, kita menemukan paling sedikit 3 hukum rohani, ya, yang dapat terus-menerus memelihara pengharapan kita kepada Tuhan. Tadi ada hukum natural yang harus kita lakukan, yang harus tetap kita kerjakan, tetap berjuang, tetap semangat, bangun kapasitas kualitas kita, ya, self improvement terus sampai kita memiliki skill-skill yang baru bila perlu, ya. Itu adalah bagian kita, itulah hukum natural yang harus kita kerjakan. Tapi ada hukum rohani yang harus kita hidupi juga, dan itu butuh campur tangan Tuhan. Nah, kita menemukan 3 hal yang penting yang membuat kalau kita hidupi hukum natural tadi dan kita masuk dalam hukum rohani, maka kita pasti akan menjadi pemenang-pemenang. Dalam Yohanes 17 ayat 6 dikatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi hukum rohani yang pertama supaya kita terus bisa memelihara pengharapan kita di masa sulit adalah mengenal nama Bapa. Kita membaca dalam firman Tuhan melalui Yesus, ya, kita mengenal Bapa kita sebagai Allah yang pencipta langit dan bumi. Dia dikenal sebagai Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dia dikenal sebagai Allah yang penuh kasih. Dia dikenal sebagai Allah Sang Penebus. Dia dikenal sebagai Allah yang Maha Adil. Dan banyak atribut-atribut Allah lain yang menunjukkan sifat, karakter, dan pribadi Allah. Nah, kita harus mengenal nama Bapa dengan baik. Nah, di dalam tradisi Alkitab dan tradisi Yahudi, nama itu menggambarkan karakter dari sang pemilik nama. Nama-nama itu menggambarkan pribadinya yang besar. Terus sebenarnya saudaraku, kita harus merenungkan terus, memikirkan, ya, atribut-atribut Tuhan yang luar biasa itu. Dan itu menumbuhkan keyakinan iman dalam diri kita bahwa kita dalam menghadapi masalah dan pergumulan hidup yang berat, kita tahu pribadi Allah yang kita sembah adalah pribadi yang hebat dan luar biasa. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 11 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita loncat ayat 21, ya, berbunyi sebagai berikut, saudaraku. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau,
agar mereka juga di dalam kita. Jelas, hukum rohani yang kedua yang harus kita hidupi adalah bahwa kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Ya. Kalau kita intim dengan Tuhan, maka kita akan senantiasa menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Nah, saudaraku, kita nggak bisa jauh dari Tuhan kalau kita mau menjadi pemenang, kalau kita mau terus memiliki pengharapan. Ingat, saudaraku, manusia itu di dalam hukum naturalnya punya kemampuan yang terbatas. Satu titik dia tidak sanggup lagi untuk bisa mengatasi masalahnya, ya, baik lewat kekayaannya, baik lewat kemampuan, skillnya, kepandaiannya. Nah, manusia pada satu titik di dalam hukum naturalnya akan mentok, tidak bisa lagi melampauinya. Disinilah kalau kita intim dengan Tuhan, ya, seperti Yesus satu dengan Bapa di dalam Kristus, dan kita ada di dalam Yesus. Di situ ada hubungan intim, ya, ada kesatuan yang manunggal yang intim, sehingga kita akan terus menerima kekuatan yang baru, melampaui batas-batas kekuatan kita di dalam hukum natural. Ya. Nah, yang terakhir, saudaraku, ya, hukum rohani yang ketiga yang harus kita hidupi supaya pengharapan kita bisa terus hidup dan kita keluar sebagai pemenang. Ya. Yang ketiga adalah tinggal di dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, Daud berkata, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya. Kemurahan itu bicara tentang God's favor, ya, perkenanan Tuhan. Ingat, saudaraku, lakukan segala sesuatu yang masih tinggal dalam hidup kita, ya. Kerjakan dengan tekun dan setia, ya. Berjuang, asah potensi kita, bangun terus, kembangkan skill kemampuan kita, ya. Terus kembangkan bakat talenta kita, terus pegang yang masih ada hari ini dan terus kerjakan dengan setia, tetap berjaga-jaga dan waspada, ya. Dalam kita mengambil setiap keputusan, itu adalah area dari hukum alam yang kita harus kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan kemudian masuklah ke dalam hukum rohani, ya. Mengenal nama Bapa, kemudian bangun keintiman menyatu dengan Tuhan, dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dalam kemurahannya, maka kita akan terus bisa mempertahankan pengharapan yang ada dalam diri kita. Maka pengharapan kita akan terus hidup, ya, sampai kita melewati masa-masa sulit dan kita menjadi pemenang-pemenang. Tuhan Yesus memberkati.